A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah pembelajaran fikih pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah pada kesempatan yang mulia ini. Mahasiswi program studi pendidikan guru MI yang saya banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah pembelajaran fikih, yang mana pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang fikih dilihat dari aspek ilmu pengetahuan. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang fikih. Fikih itu termasuk ilmu ya, ilmu pengetahuan, yang mana ilmu ini dibuktikan dengan tahapan-tahapan ilmiah. Karena itu sebagai ilmu, maka mata pelajaran fikih itu atau fikih secara umumnya itu pastinya setiap mujtahid, dalam hal ini faqih, mempunyai jalan kemudian metode yang mereka kuasai masing-masing. Dan nanti pastinya hasil dari ilmu fikih itu antara mujtahid 1 dan 2 dan yang lainnya pastinya akan berbeda-beda, karena disebabkan oleh perbedaan cara pandang, metodologis, kemudian tahapan ilmiah, yang mana hingga saat ini permasalahan dalam fikih pastinya itu tidak akan selesai, dan itu akan selalu terus menerus nanti sampai hari kiamat pun mungkin tidak akan selesai. Maka memang Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah, bahwasanya perbedaan pendapat dalam umatku itu adalah rahmat. Kalau dalam fikih pun seperti itu, idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wa idza ijtahada fa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang berijtihad dan dia salah dalam fikih pastinya ini, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan apabila dia itu betul maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan meneruskan terkait dengan fikih dilihat dari mata pelajaran, karena fikih itu adalah salah satu mata pelajaran PAI yang disampaikan atau yang diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Walaupun di sana ada pengembangan masing-masing. Walaupun di sana cakupannya sama-sama fikih ibadah, tapi fikih ibadah pada tataran madrasah aliyah otomatis lebih luas dan lebih mendalam daripada fikih ibadah pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Maka yang akan kita
pelajari pada hari ini, apa itu mata pelajaran fikih, apa tujuan mata pelajaran fikih, dan bagaimana standar isi mata pelajaran fikih. Saya mulai dari pengertian fikih yang saya kutip dari Peraturan Menteri Agama tentang Pemberlakuan Kurikulum 2013. Di sana disebutkan bahwasanya fikih itu adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, manusia dengan sesama manusia, hablun minan nas, dan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu hablun ma'al ghair. Dalam hal ini bahwasanya fikih itu pastinya kalau kita merujuk pada pengertian yang kemarin yang dilihat dari ilmu, fikih itu pasti terkait dengan amaliyah ataupun ibadah yang bersifat praktek, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Pada dasarnya yang namanya ibadah tersebut yang dalam konteks fikih itu upaya untuk melakukan atau untuk mengaitkan atau menghubungkan kita dengan Allah sebagai pencipta kita. Artinya ketika kita sholat, jangan lupa di sana di depan kita itu adalah Allah. Dan nanti implikasinya bahwasanya Allah itu akan melihat apa yang kita laksanakan, dari sholat kita, dari zakat kita, ataupun secara umumnya semua apa yang kita lakukan itu pasti dalam pengawasan Allah. Maka dalam hal ini fikih pastinya akan terkait dengan hablun minallah dan juga hablun minan nas. Dalam hal ini hubungan manusia dengan manusia, seperti halnya zakat. Zakat kita membayar zakat kepada orang atau asnaf as-samaniyah, atau yang kepada 8 asnaf tersebut. Dengan 8 asnaf tersebut memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan, maka di sana akan tercipta hubungan baik antar sesama manusia. Gitu ya, antar sesama manusia. Sedekah pun seperti itu. Dan juga dengan makhluk lainnya. Ma'al ghair. Contohnya apa di sini dalam fikih, tetapi terkait dengan hablun ma'al ghair. Seperti halnya kita menyembelih kurban ataupun menyembelih binatang. Maka dalam konteks ini kita dalam menyembelih di sana ada tata caranya supaya di sana hewan yang disembelih atau yang dijadikan kurban ataupun akikah dan seterusnya itu tidak merasakan sakit ketika disembelih. Itu adalah salah satu contoh di sana hubungan kita dengan ma'al ghair yang terkait dengan konteks fikih. Maka bagaimanapun karena manusia ini adalah sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, mau gak mau harus berhubungan dengan antar sesama manusia, dengan makhluk yang lainnya ma'al ghair, dengan Allah juga itu dengan sebaik-baiknya. Oke, ini adalah pengertian fikih secara definitif. Terus bagaimana karakteristiknya ini karakteristiknya dalam peraturan Menteri Agama tersebut? Karakteristiknya itu fikih menekankan kepada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam,
serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik benar dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini karakteristiknya fikih. Di samping fikih itu berkontribusi dalam hubungan antara manusia dengan Allah, dengan manusia dengan makhluk lainnya, untuk mencapai goal tersebut maka seorang manusia, orang yang beragama Islam itu harus paham dengan benar bagaimana melaksanakan ketentuan agama. Saya tekankan lagi bagaimana fikihnya. Ya, karena hal ini memang sangat penting sekali untuk diketahui oleh seseorang, gitu ya. Sangat penting sekali untuk diketahui oleh seseorang, apalagi dengan sekarang atau zaman yang sangat global ini, manusia dengan mudahnya itu belajar. Akan tetapi di sini belajar ini perlu ada guru, apalagi ini terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum dalam Islam. Ketika ada di sana ada hukum dalam Islam, pasti di sana ada contohnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Apalagi ini terkait dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah makulatul makna seperti muamalah ya, seperti sedekah juga ada tuntunannya. Apalagi yang kaitannya dengan kita dengan Allah, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana menjalankan fungsi kita sebagai manusia dengan benar, dan seterusnya. Oke, terus ya saya tidak lama di sini. Oke. Terus bagaimana di sana mata pelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah? Kalau tadi itu adalah pengertian fikih secara umum dan bagaimana karakteristiknya, kenapa di sini perlu ada definisi tentang ini? Karena jangan lupa loh, yang kita pelajari ini adalah mata pelajaran PAI, yang mana mata pelajaran PAI ini sudah terpecah menjadi mata pelajaran khusus. Berbeda kalau di SD. Kalau di SD di sana mata pelajaran fikih ini include dalam mata pelajaran PAI, gitu ya, mata pelajaran PAI. Kalau di MI sudah masuk dalam kategori mata pelajaran khusus, gitu ya. Ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI, dan satu lagi yang menjadi yang disorot itu adalah mata pelajaran bahasa Arab, walaupun bahasa Arab ini tidak masuk dalam PAI ya. Oke. Ini mata pelajaran fikih itu adalah mata pelajaran PAI ya, ini ya, yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan minuman yang halal haram, hitan, kurban, tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Maka di sini kalau kita lihat dari definisi mata pelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah itu penekanannya itu ada dua. Pertama kali adalah fikih ibadah ya, ini ya, fikih ibadah. Yang kedua ini adalah fikih muamalah. Kalau kita berbicara tentang fikih ibadah, pastinya di sana pelaksanaan rukun Islam yang 5 itu, dimulai dari syahadat,
karena syahadat ini menjadi titik utama dalam fikih ini, atau dalam berislam pun itu syahadat itu sangat-sangat penting sekali, gitu ya. Kemudian di sana juga tentang muamalah juga. Tentang muamalah ini seperti halnya bagaimana tadi ya, muamalah ma'al ghair atau hablun ma'al ghair. Bagaimana kita berinteraksi dengan makanan-makanan yang halal dan haram, makanan minumannya. Terus bagaimana dengan khitan itu sendiri, berarti anas ma'al nafas itu ya, kurban, jual beli, pinjam meminjam, dan seterusnya. Maka ini memang sangat perlu sekali untuk dipelajari dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, khususnya anak-anak MI. Oke. Ketika mereka sudah tahu ya, sudah tahu apa yang diajarkan, kemudian dengan sendirinya mereka itu mau menghayati, oh iya ternyata pelaksanaan ibadah menurut tata cara Islam seperti ini. Oke. Kemudian di sana mereka akan melaksanakan apa yang mereka ketahui, gitu ya, akan melaksanakan apa yang mereka ketahui. Setelah mereka tahu, mereka bisa menghayati, kemudian mereka termotivasi untuk melaksanakan. Maka ketika mereka sudah melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, bukan berarti tugas guru itu selesai, akan tetapi di sana perlu ada pembiasaan, gitu ya, pembiasaan. Jadi mata pelajaran fikih yang termasuk dalam PAI itu tidak selesai ketika guru mengajar mereka nilainya besar-besar, gitu ya. Ya pastinya ketika apalagi soalnya mudah sekali, sebutkan rukun Islam atau rukun Islam ada, itu kan mereka sudah tahu, itu ya, mereka sudah tahu. Maka yang lebih harus dilakukan oleh guru itu adalah bagaimana Islam itu ada dalam sanubari mereka. Maka salah satu caranya guru itu adalah dengan pembiasaan sholat apa coba. Kalau sholat subuh tidak mungkin, maka di sana bisa dengan sholat duha, gitu ya. Ataupun di sana praktek jual beli, atau praktek zakat fitrah, atau praktek wudhu, dan seterusnya. Apalagi pelajaran fikih itu keterampilannya itu sangat banyak sekali, gitu ya, sangat banyak sekali. Maka ketika mereka itu sudah bisa praktek, kemudian dibiasakan oleh sekolah dalam menjadi milieu ya, menjadi milieu bersama, maka setelah itu kita harapkan ya, karena wewenang guru itu hanya ada di sekolah, maka ya pembiasaan keagamaan atau yang Islami ya harus digalakkan dalam sekolah. Dan itu tidak hanya ide satu orang guru. Ini ketika itu menjadi ide satu orang guru, kemudian disampaikan sih ya, tanpa dijadikan sebagai program madrasah ataupun sekolah, itu akan nonsen. Maka di sini memang mata pelajaran PAI ataupun mata pelajaran apa saja, di sana harus ada saling keterkaitan antar mapel tersebut dengan program madrasah. Dijadikan di sana itu program jangka panjang atau menengah atau jangka pendek dan seterusnya. Oke. Maka kalau dari sini kita lihat dari
mata pelajaran fikih ini pastinya jenengan tahu ya kira-kira ruang lingkupnya apa saja. Kalau di sini dilihat ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah, pastinya nanti standar isinya pun akan mengikuti terkait dengan fikih ibadah dan fikih muamalah. Kalau saya melihat sendiri terkait dengan ruang lingkupnya fikih itu ya pastinya tadi ya terkait dengan rukun Islam itu ya, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat juga. Muamalah itu ya terkait dengan makan minuman yang halal, haram, khitan, kurban dan seterusnya. Maka pada pertemuan ini saya menekankan yang kita pelajari walaupun sedikit ya, kita saat tadi mempelajari apa itu fikih, kemudian apa tujuan pembelajaran fikih di MI, dan apa ruang lingkup atau di sini standar isi mata pelajaran fikih di MI. Untuk selanjutnya silahkan jenengan download buku fikih kelas 6 ya, fikih kelas 6 Kementerian Agama yang revisi terbaru gitu ya, revisi 2019 gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.